wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansah SEMM CIQNR selaku dosen pengampu manajemen sumber daya insani. Di sini kami kelompok 3 izin mempresentasikan terkait materi rekrutmen dan seleksi sumber daya insani. Dan di sini kami kelompok 3 beranggotakan saya sendiri atas nama Nur Abdul Rahim dan teman saya Mbak Faidah Nur Laila serta Mbak Nafa Halwa Salsabila. Dan teman-teman, subbab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, kaidah umum dan kaidah Islam, rekrutmen sumber internal dan eksternal. Untuk subbab yang kedua yakni kaidah umum dan kaidah Islam, seleksi sumber daya insani. Untuk yang ketiga yakni alur rekrutmen dan seleksi sumber daya insani. Ya teman-teman, saya Nur Abdul Rahim selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan terkait subbab kaidah umum dan kaidah Islam, rekrutmen sumber internal dan eksternal. Untuk selanjutnya nanti subbab yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Faidah Nur Laila serta untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nafa Halwa Salsabila. Ya teman-teman, mari kita pahami terlebih dahulu terkait definisi rekrutmen sebelum kita membahas sumber internal dan sumber eksternal. Pengertian rekrutmen ini di dalam buku Kashmir itu adalah kegiatan untuk menarik pelamar, yaitu orang yang mencari pekerjaan untuk bekerja di tempat kita. Seperti itu. Maka dari kegiatan ini bisa kita ambilkan terkait penjelasannya bahwasannya rekrutmen itu adalah proses pencarian anggota atau pengurus di dalam organisasi atau kalau di dalam perusahaan adalah karyawan. Proses pencarian karyawan yang akan berpotensial untuk mengisi kekosongan yang dibutuhkan. Seperti contoh, kita di dalam rekrutmen ini butuh OB. OB di dalam perusahaan sedang kosong. Maka dari itu kita selaku perusahaan akan mensosialisasikan perusahaan kita dan kekosongan di OB ini. Maka bagaimana caranya? Yakni dengan sosialisasi tadi. Dan untuk selanjutnya itu akan ada orang yang melamar. Ya, ketika udah melamar itulah proses dari rekrutmen. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya teman-teman kita akan membahas terkait sumber internal yang bisa dilakukan menurut kebijakan perusahaan, yakni ada promosi, transfer, rotasi pekerjaan, dan pemanggilan kembali. Oke, yang pertama kita adalah promosi. Promosi ini seperti yang kita ketahui bahwasannya perusahaan-perusahaan akan mensosialisasikan perusahaannya kepada masyarakat. Dan untuk selanjutnya yakni ada rotasi, bukan ya teman-teman, ada transfer. Transfer ini adalah pemindahan dari satu posisi ke posisi yang lain, seperti juga halnya di dalam rotasi pekerjaan. Namun dalam rotasi pekerjaan ini mungkin kita lebih dikembangkan sesuai dengan keahliannya dan juga agar bisa mengembangkan pengalaman karyawan di dalam mengenal apa itu arti kehidupan. Dan untuk selanjutnya yakni ada pemanggilan kembali, di mana pemanggilan kembali ini dapat dilakukan seperti contoh ada ya yang pertama ada karyawan yang seperti halnya itu resign ya. Setelah resign dia akan dipanggil kembali, itu boleh dilakukan perusahaan. Dan selanjutnya bisa dilakukan juga rekrutmen dengan sumber internal ini, yaitu dengan penempatan pekerjaan serta
inventaris keahlian, dan juga itu ada penawaran pekerjaan. Mungkin penempatan pekerjaan kita setelah menerima karyawan baru akan ditempatkan sesuai dengan tadi di lowongannya. Setelah itu akan ada inventaris keahlian, di mana itu juga dilakukan nanti ketika mau mendaftar atau melamar pekerjaan, yaitu seperti contoh dia lulusan apa dan juga mempunyai skill atau keahlian seperti apa. Untuk selanjutnya itu ada penawaran pekerjaan, dan ini dilakukan untuk mengenakkan karyawan. Jadi kita selaku perusahaan tidak terlalu egoisme. Dan untuk sumber eksternal itu biasanya teman-teman rekrutmen eksternal yang berasal dari luar perusahaan itu terdiri atas karyawan yang mau mencari pekerjaan yang baru untuk pertama kali. Setelah itu karyawan yang telah bekerja dan tidak puas terhadap perusahaan sebelumnya. Dan itu ada juga selanjutnya pembajakan karyawan serta karyawan yang pernah bekerja dan sekarang sedang menganggur. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu ada metode eksternal, teman-teman. Metode eksternal ini bisa dilakukan dengan cara institusi pendidikan, iklan, instansi pemerintah, agen wisata, serta perusahaan pencari tenaga profesional. Mungkin dari hal itu teman-teman nanti jika seandainya pembahasan saya kurang mengerti bisa bertanya di kolom komentar, dan juga bisa like video ini untuk sampai selesai. Terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua dan nanti dari pemateri ketiga. Baik, di sini saya Faida Nuraila akan menjelaskan pokok pembahasan materi yang kedua, yakni mengenai kaidah Islam dan kaidah umum dalam seleksi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa saja kaidah Islam dan kaidah umum dalam seleksi, terlebih dahulu kita mengetahui tentang apa itu definisi dari seleksi. Seleksi didefinisikan sebagai serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar tersebut itu ditolak atau diterima sesuai dengan kualifikasi yang ada dalam uraian jabatan. Nah, seleksi ini terjadi setelah proses rekrutmen itu dilakukan. Oke, baik, di sini kita memasuki pokok pembahasan bagian materi yang pertama, yakni tentang kaidah Islam dalam seleksi. Nah, Islam sendiri itu mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai itu berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan teknis yang dimiliki. Hal ini itu sesuai dengan firman Allah yang artinya, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita itu ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dalam Islam sendiri itu ada 5 sifat yang harus ada dalam proses seleksi, yaitu jujur, kuat, amanah, dapat dipercaya, dan berpengetahuan luas. Sifat-sifat tersebut itu harus ada dalam proses seleksi. Nah, jika sifat-sifat tersebut tidak ada dalam proses seleksi itu, dikhawatirkan perusahaan atau negara tersebut itu tidak akan didatangkan kemanfaatan. Jadi intinya itu, proses seleksi itu perlu kita lakukan untuk mendapatkan calon pegawai itu yang kompeten, handal, memiliki kesetiaan kepada kita, sehingga calon kandidat tersebut nantinya itu dapat menyesuaikan sifat dan karakter mereka dengan tugas dan tanggung jawab yang akan kita berikan kepada calon kandidat tersebut. Baik, di sini kita memasuki pokok pembahasan bagian materi yang kedua, yakni mengenai kaidah umum dalam seleksi. Ada 6 ketentuan yang harus ada dalam proses seleksi. Yang pertama yakni job analysis atau analisis pekerjaan. Jadi seleksi itu harus didasarkan pada analisis pekerjaan. Apa sih analisis pekerjaan itu? Analisis pekerjaan merupakan suatu proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja utama dalam sebuah posisi serta kualifikasi. Kualifikasinya itu meliputi keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat individunya. Nah, kualifikasi tersebut itu diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pekerjaan. Yang kedua yakni standarisasi. Jadi sebuah tes itu harus memiliki keberagaman prosedur atau standarnya masing-masing. Yang ketiga yakni objektivitas.
Artinya itu setiap jawaban yang sama harus diberikan nilai atau hasil yang sama. Jadi, semisal ada calon kandidat 1 dan calon kandidat 2 itu memiliki hasil tes seleksi yang sama, maka mereka berdua harus diberi nilai atau hasil yang sama juga. Yang keempat yakni norma. Norma merupakan kerangka acuan untuk membandingkan prestasi seorang pelamar satu dengan pelamar kedua atau yang lainnya. Yang kelima yakni reliabilitas. Reliabilitas merupakan konsistensi pengukuran yang digunakan untuk mempertimbangkan berapa banyak kesalahan yang terjadi pada pengukuran saat ini. Jadi intinya itu reliabilitas merupakan alat ukur guna untuk melihat tingkat konsistensi hasil seleksi pelamar antara hasil tes pertama, kedua, dan seterusnya. Yang keenam yakni validitas. Validitas merupakan skor yang diberikan pada saat waktu tes atau wawancara yang dirancang sesuai atau relevan. Proses seleksi itu penting untuk dilakukan. Mengapa? Karena seleksi merupakan kunci untuk menentukan jalannya suatu perusahaan atau negara tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah itu menyuruh kita sebagai umat Islam untuk menyeleksi pegawai terlebih dahulu. Kita mencari pegawai itu yang amanah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, ketika kamu menyia-nyiakan amanah, maka tunggulah kehancuran. Dikatakan, hai Rasulullah, apa yang membuatnya sia-sia? Rasul bersabda, ketika suatu perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Saya Nafa Salsabila, di sini sebagai pemateri yang ketiga dan juga pemateri yang terakhir akan memaparkan materi tentang alur rekrutmen dan seleksi sumber daya insani. Pada pembahasan yang pertama yaitu tentang proses rekrutmen. Nah, di sini proses rekrutmen yang baik itu harus menghasilkan karyawan atau pekerja yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama perusahaan sampai jangka waktu yang ditentukan. Nah, di sini ada beberapa alur dari proses rekrutmen itu sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama, sourcing proses, yang kedua, selection proses, dan yang ketiga, user proses. Untuk pengertian dari sourcing proses itu sendiri, yaitu proses menarik pelamar yang memenuhi kebutuhan yang ada melalui sumber yang tersedia. Metode ini sering digunakan atau yang umum digunakan dalam perusahaan secara internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu selection proses atau proses seleksi. Nah, di sini pengertian dari proses seleksi itu sendiri yaitu proses penyaringan calon tenaga kerja atau pelamar untuk kandidat yang memenuhi kebutuhan standarisasi perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tentang user proses. Nah, memahami proses pengguna adalah user proses dengan definisi proses menemukan orang yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan perusahaan atau yang tersedia. Nah, dalam proses rekrutmen ini, agama Islam memberikan rambu-rambu ataupun tanda-tanda dalam rekrutmen pegawainya yang dapat dijadikan kebijakan oleh para pengelola kepegawaian. Di sini Allah SWT berfirman dalam terjemah Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 26, yaitu salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita itu ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Nah, berdasarkan ayat tersebut, rekrutmen dari pegawai itu membutuhkan 2 syarat, yaitu yang pertama kuat. Kuat ini maksudnya memiliki kekuatan antara lain kuat akidahnya atau kuatul akidah. Yang kedua cerdas. Yang ketiga berwawasan jauh atau berpikiran luas. Yang keempat cerdas hati nuraninya. Dan yang terakhir yaitu bekerja secara profesional. Yang kedua yaitu amanah. Seorang pegawai memiliki tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya, karena faktor amanah sangat dibutuhkan sebagai kontribusi nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai proses dari seleksi. Nah, dalam proses seleksi ini dilakukan pemilihan atau pencocokan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan untuk menerima calon tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kriteria perusahaan tersebut.
Nah, secara garis besar, proses seleksi itu berlangsung sesuai dengan urutan atau tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama yaitu seleksi atas surat lamaran. Nah, di sini ada langkah-langkah seleksi surat lamaran. Yang pertama yaitu menyisihkan lamaran yang tidak memenuhi kriteria. Yang kedua, lamaran dari pelamar tersebut itu dibandingkan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kesan kepribadian yang tertulis dan tertera pada surat lamaran tersebut. Yang kedua yaitu melalui wawancara awal. Wawancara awal ini calon pelamar kerja diwawancarai oleh pegawai atau staf bagian sumber daya manusia untuk mendapatkan gambaran umum tentang kesesuaian calon dengan pekerjaan yang diminati. Nah, di sini ada 3 tahapan wawancara, yaitu yang pertama itu berupa ujian, yang ketiga pemeriksaan psikologis, yang ketiga yaitu pewawancaraan. Nah, untuk yang terakhir yaitu tahap penilaian akhir. Di sini seluruh hasil dari tahapan sebelumnya itu akan dinilai secara keseluruhan untuk bisa diambil keputusan calon mana yang pantas diterima di perusahaan tersebut. Untuk tahapan yang keempat yaitu pemberitahuan dan wawancara akhir. Di sini hasil penilaian pada tahap penilaian akhir akan diberitahukan kepada para calon pelamar. Kemudian diterangkan tentang berbagai kebijakan dari perusahaan, terutama yang menyangkut kebijakan dalam bidang sumber daya insani. Yang kelima yaitu penerimaan. Pada tahap ini, para calon tenaga kerja itu akan menerima surat keputusan diterima atau tidaknya pada perusahaan yang mereka masuki. Hasil akhir seleksi sendiri, orang yang diterima sebagai karyawan baru, bila masukan-masukan seleksi diperhatikan dengan seksama dan langkah-langkah dalam proses seleksi diikuti secara benar, maka para karyawan baru akan menjadi sumber daya manusia yang produktif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.